Jemaat Maha Tuhan, sungguh ajaib dan mulia perbuatan Tuhan. Dia selalu menuntun dan memberkati dengan firman-Nya. Kini firman akan disampaikan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, kami butuh firman-Mu, dan karena itu beritahukanlah kebenaran firman-Mu dari bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Semua yang mengikuti dimanapun berada diberkatilah oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Begini dikatakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 memberitakan tentang Tuhan yang berinisiatif memanggil Abram untuk pergi meninggalkan negerinya menuju ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ayat 1. Abram dipanggil oleh Tuhan Allah semata-mata karena kehendak Allah, karena kasih karunia Allah, bukan karena dia layak, dia pantas. Kehendak Allah untuk memilih adalah bebas, tidak ditentukan, diatur dan dikendalikan oleh manusia. Siapapun dapat dipilihnya. Ketika Tuhan Allah memanggil dan mengutus Abram, ada janji yang disampaikan kepada Abram, yaitu pertama, Abram akan menjadi bangsa yang besar. Kedua, Tuhan akan memberkatinya. Ketiga, Tuhan akan membuat namanya termasyhur. Keempat, Abram akan menjadi berkat bagi dunia. Kelima, Tuhan menjaga dan melindunginya. Aman dan selamat dalam lindungan Tuhan dengan cara memberkati orang yang memberkatinya dan mengutuk orang yang mengutuknya. Ayat 2 dan 3. Tuhan yang memanggil dan mengutus, Tuhan juga yang menjanjikan untuk menyediakan semua yang dibutuhkan. Tuhan yang mengutus, Tuhan pasti akan urus. Abram taat setia menjawab panggilan Tuhan. Dia rela meninggalkan zona aman, negerinya, sanak saudara, rumah bapaknya, kebiasaan masyarakat penyembah berhala. Kejadian 31 ayat 30, Yosua 24 ayat 23. Semua ditinggalkan untuk pergi seperti yang difirmankan Tuhan. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bukan hanya dia yang berangkat, tapi semua yang ada bersama dengan dia, yaitu Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, semua orang, para budak dan segala harta benda yang didapat di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Ayat 4 dan 5. Abram bersama keluarganya dan semua potensi yang ada padanya diberdayakan.
dikerahkan untuk menjawab dan melaksanakan perintah Tuhan. Ini tindakan iman yang sungguh-sungguh sangat maksimal, tidak setengah hati, tapi seluruh totalitas hidup pribadi, keluarga, semua yang dimiliki dipersembahkan untuk menjawab panggilan Tuhan. Maka perjalanan hidup akan sampai pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Abram tiba di Sikem, yakni pohon tarbantin yang dianggap sebagai pohon tempat umat bernaung untuk beribadah kepada Tuhan. Ayat 6. Sikem menjadi tempat umat berkumpul untuk memanggil nama Tuhan. Yosua 24 ayat 1. Jadi Abram dipanggil oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim, keluar dari Haran, tempat penyembahan berhala, untuk pergi hanya menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Di Sikem, Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan berfirman bahwa Tuhan akan memberikan negeri ini kepada keturunannya. Dan tanda penyembahan dan penghormatan kepada Tuhan, didirikanlah mezbah bagi Tuhan. Ayat 7. Mendirikan mezbah bagi Tuhan ini adalah sikap keputusan iman Abram bersama keluarga dan semua orang yang bersama dengan dia, bahwa mereka hanya akan menyembah dan beribadah kepada Tuhan Allah, bukan kepada yang lain. Dari Sikem, Abram melanjutkan perjalanan ke Betel. Betel dari bahasa Ibrani Bet-El, artinya rumah El atau rumah Allah, rumah kediaman Allah. Betel terletak di sebelah utara sekitar 16 km dari Yerusalem. Abram memasang kemah, mendirikan mezbah, dan memanggil nama Tuhan di situ. Ayat 8. Setiap tempat yang ditujui, Abram mendirikan mezbah untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini adalah sikap mensyukuri penyertaan dan pertolongan Tuhan yang menjaga, memelihara, memberkati dan menyelamatkan sambil memanggil nama Tuhan, agar Tuhan menyertai terus perjalanannya sehingga dia makin jauh mengadakan perjalanan sampai ke tanah Negeb. Ayat 9. Negeb dalam bahasa Ibrani Negev, artinya yang kering. Tanah di daerah selatan tanah Kanaan. Tuhan yang menyertai perjalanan Abram. Tidak selamanya Tuhan tuntun ke tempat yang menyenangkan, ke tempat yang subur, tapi juga sering ke tempat yang kering, Negeb. Untuk memproses, mendidik, dan membentuk karakter bagaimana menghadapi situasi kering, situasi sulit, dan situasi yang menderita. Jemaat Maha Tuhan, bagian firman ini mengajarkan kepada kita bahwa pertama, Tuhan Allah peduli dan mengasihi semua orang, dan karena itu Ia berinisiatif untuk memanggil siapa saja untuk keluar dari kebinasaan, menuju pada kehidupan yang dituntun, dijaga, dipelihara, diselamatkan, diberkati, dan jadi berkat. Kedua, sebagai orang beriman, kita diajak untuk taat dan setia menjawab panggilan Tuhan. Tuhan memanggil dan mengutus kita ke tengah dunia kita masing-masing. Dunia pelayanan, dunia pekerjaan, pengabdian, pergaulan. Di tempat kita masing-masing hadirkanlah Tuhan. Jadikanlah tempat di mana Tuhan hadirkan kita itu adalah mezbah. Tempat kita mempersembahkan, mengkaryakan yang terbaik untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Tuhan utus kita akan menapaki perjalanan panjang di tahun baru ini. Kalau Tuhan yang utus, Tuhan pasti akan urus. Tuhan pasti akan berkati dalam perjalanan panjang di tahun baru ini. Ketiga, Tuhan yang menuntun menyertai perjalanan hidup kita. Tak selamanya dituntunnya ke tempat yang menyenangkan. Terkadang dia membawa kita melewati onak dan duri. Tempat yang kering, tempat yang sulit, penuh derita. Itu semua dilakukannya untuk memproses, membentuk kita. Supaya semakin kokoh teguh dan dewasa dalam iman. Dan dewasa dalam bertindak. Suka duka dipakainya untuk kebaikan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa. Firman telah diberitakan.
Biar kebenaran firman ini memperlengkapi kami semua yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada. Biar Tuhan jamah setiap pribadi yang taat setia mengikuti pelayanan ini. Biar pelayanan ini diberkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berkekurangan dicukupi, yang berselisih didamaikan, yang kehilangan harapan hidup diberi pengharapan baru. Dan pada akhirnya kami semua akan menikmati sukacita dari dan di dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Yesus mengasihi, memberkati, dan menyelamatkan saudara kini dan seterusnya. Amin. Trims.